Indonesia sedikit lebih rendah daripada kasus sembuh di dunia. Ini harus kita tingkatkan agar makin banyak jumlah kasus yang sembuh. Sedangkan jumlah kasus meninggal totalnya ada 9.222 atau 4%, sedangkan kasus meninggal di dunia lebih rendah yaitu 3,15%. Ini adalah tugas kita bersama untuk dapat menurunkan jumlah dan persentase kasus meninggal ini agar bisa di bawah rata-rata dunia. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang kasus aktif. Selama ini, kita selalu melihat angka kasus kumulatif yang dari waktu ke waktu selalu meningkat, bertambah sedikit atau bertambah banyak selalu meningkat karena merupakan kasus kumulatif. Kami ingin menyampaikan bahwa ada cara lain kita melihat, dan ini perlu menjadi perhatian, yaitu adalah kasus aktif. Kasus yang masih ada pada saat ini dan menjadi tugas kita bersama agar kasus aktif ini menjadi sembuh seluruhnya. Kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya. Kasus aktif di Indonesia lebih rendah dari kasus aktif dunia, sekitar 24,4% dibanding dengan 24,5%, dan ini fluktuatif, dan kita harus bisa menekan betul bahwa kasus aktif kita berada di bawah rata-rata dunia. Dari 514 kabupaten kota, proporsi terbanyak adalah kabupaten kota dengan 1-50 kasus aktif, yaitu ada 292 kabupaten kota atau 56,8% dari total keseluruhan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini adalah kabar baik. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita semuanya adalah masih ada 11 kabupaten kota dengan kasus aktif lebih dari 1.000. Kami bacakan satu-satu, yaitu adalah Kota Semarang, Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Makassar, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Bekasi, Jakarta Timur, Kota Surabaya, dan Kota Pekanbaru. Dari segi demografi, kabupaten kota ini memang kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang padat dan merupakan kota besar. Kasus ini menyumbang 26% dari total kasus aktif di Indonesia saat ini. Jadi apabila kita perhatikan pada 11 kota ini dan proses penyembuhannya maksimal, maka jumlah kasus aktif ini akan turun. Kami mohon agar 11 kabupaten kota ini betul-betul menjaga penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor sosial ekonominya yang sudah berjalan, dan kepada masyarakatnya kami mohon agar selalu menggunakan masker apabila hendak keluar rumah, selalu menjaga jarak apabila berada di ruang terbuka dan di tempat umum, dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus. Jumlah kasus positif di Indonesia didominasi pada usia 19 sampai dengan 45 tahun atau sebesar 55%, yakni ini adalah usia produktif. Penting untuk menjaga stamina tubuh, tidak lengah saat menjalankan kegiatan di luar rumah, dan selalu menjaga anggota keluarga, terutama risiko rentan, agar tidak tertular. Selanjutnya, seperti arahan Presiden tentang penanganan khusus pada provinsi prioritas, pada saat ini ada 9 provinsi prioritas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Papua, dan Bali. Pertimbangan pemilihan provinsi prioritas ini adalah karena jumlah kasus aktifnya, kedua dari laju insidensi atau kecepatan penambahan kasus, yang ketiga adalah dari persentase kematian, yang keempat adalah dari laju kematian, dan yang terakhir karena karakteristik wilayahnya. Kami akan sampaikan satu persatu dari 9 provinsi prioritas ini. Pertama adalah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini cenderung terjadi peningkatan status risiko kabupaten kotanya pada seminggu terakhir. Dari 27 dari 33 kabupaten kota berzona oranye dan hanya 1 kabupaten kota yang tidak terdampak, yaitu Nias. Sedangkan di Sumatera Utara penyumbang 50% jumlah kasus terpusat pada 1 daerah, yaitu Kota Medan. Kami mohon apabila terjadi proses penurunan jumlah kasus di Kota Medan secara khususnya, maka kondisi Sumatera Utara akan meningkat dengan baik. Berikutnya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah peringkat kedua nasional kenaikan kasus tertinggi. Berikutnya, merupakan peringkat pertama nasional jumlah kasus tertinggi. Dan tidak ada kota yang berzona kuning maupun hijau di DKI Jakarta. Jadi ini menjadi perhatian nasional agar kinerjanya bisa diperbaiki. Berikutnya adalah Jawa Barat. Kabupaten kota penyangga yaitu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok adalah penyumbang kasus tertinggi di Jawa Barat sebesar 70%. Dan 5 daerah ini adalah 5 daerah penyangga dari DKI Jakarta yang berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat tidak ada kabupaten kota yang berzona hijau. Dan kenaikan kasus positif sebesar 9,3% selama seminggu terakhir ini. Ini adalah perlu menjadi perhatian agar betul-betul kondisi terutama daerah yang menempel di DKI Jakarta dapat diturunkan kasusnya agar memperbaiki kinerja Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Ada penambahan kasus positif selama 4 minggu berturut-turut. Per tanggal 13 September mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 52%. 53% kasus positif berasal dari Kota Semarang. Persentase kematian ini juga lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 6,45%. 30 dari 35 kabupaten kota di Semarang berada dalam zona oranye. Mari kita bekerja bersama-sama, bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini di Jawa Tengah, agar terjadi peningkatan kualitas pengamanan pada keselamatan manusia, terutama masyarakat di Jawa Tengah. Berikut adalah Provinsi Jawa Timur. Persentase kematian lebih tinggi dari nasional, yaitu 7,25%. Kami perlu sampaikan, angka ini adalah angka yang sangat tinggi. Mari kita bekerja bersama-sama untuk dapat menurunkan persentase angka kematian ini sehingga bisa di bawah rata-rata nasional. 35% kasus positif itu berasal dari kota Surabaya.
apabila kita memperbaiki kondisi di Kota Surabaya akan berkontribusi cukup besar di dalam kinerja Provinsi Jawa Timur. 28 dari 38 kabupaten kota berada di zona oranye. Peringkat keempat kecepatan laju kematian tertinggi di Indonesia. Jadi Jawa Timur menjadi peringkat keempat dalam laju kematian tertinggi. Apabila ini dikoreksi, maka kondisi nasional akan berubah besar. Selanjutnya, Provinsi Bali. Provinsi Bali mengalami kenaikan kasus positif mingguan yang cukup signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Bali juga menduduki peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100.000 penduduk. Kenaikan kematian tertinggi selama 1 minggu terakhir, yaitu 72%, dan dari 9 kabupaten kota, 6 diantaranya merupakan zona merah dan 3 zona oranye. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah kabupaten kota yang berada di Bali. Selanjutnya adalah Kalimantan Selatan. Kenaikan kasus positif sebesar 10,3%. Peningkatan kasus ini tinggi terdapat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tapin. Proporsi angka kematiannya untuk Kalimantan Selatan yaitu adalah 4,16%. Ada perbaikan signifikan dari zona risiko. Kabupaten kota risiko tinggi berkurang menjadi 3 kabupaten kota dan risiko sedang menjadi 10 kabupaten kota. Kondisi ini harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasusnya meningkat dalam 4 minggu sebelumnya dan minggu terakhir mengalami penurunan sebesar 18,7% dari minggu sebelumnya. Kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus signifikan yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Proporsi kematian sebesar 2,85%. Dan Kota Makassar menyumbangkan 55,5% kematian di Sulawesi Selatan dalam pekan terakhir. Kami mohon perhatian untuk Makassar, Kota Makassar, pimpinan Kota Makassar, agar betul-betul dapat menekan dan menyelamatkan jiwa dari masyarakat yang tertular oleh COVID. Terakhir dari Provinsi Papua. Kenaikan kasus signifikan dalam 5 pekan terakhir sebesar 43,2% dari pekan sebelumnya. Angka kesembuhannya mengalami sedikit penurunan dari pekan sebelumnya, yaitu dari 79,7% menjadi 76%. Ini harus ditingkatkan kembali agar banyak masyarakat yang bisa segera sembuh dan selamat. Sedangkan zona hijau terdapat di 13 kabupaten kota atau sekitar 44,83%, dan zona risiko sedang berkurang menjadi 8 kabupaten kota atau 27,69%. Sedangkan zona risiko rendah bertambah menjadi 8 kabupaten kota yaitu 27,59%. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang kematian COVID-19 dengan cara yang lebih dekat untuk bisa dipahami dengan baik. Selama 1 minggu terakhir ini, rata-rata jumlah kasus meninggal adalah 105 kasus atau meningkat sebesar 25%.
dibandingkan seminggu sebelumnya. Secara persentase, rata-rata kasus meninggal juga meningkat dari 3% pada minggu yang lalu menjadi 7% pada minggu ini. Artinya, sejak bulan September, angka kematian akibat COVID-19 ini perlu betul-betul menjadi perhatian. Jika dilihat dari kelompok usia, ternyata 80% dari total kasus kematian itu berasal dari kelompok usia di atas 45 tahun. Kelompok usia ini harus benar-benar menjaga kesehatannya dan sebisa mungkin tidak berkegiatan di luar rumah dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jika terpaksa keluar rumah, harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak di tempat umum, dan rajin mencuci tangan. Hindari menggunakan transportasi umum untuk mencegah penularan. Hal serupa juga berlaku pada kelompok usia produktif antara 19 sampai dengan 45 tahun yang menjadi kelompok usia terbesar secara persentase yang terkonfirmasi positif. Sebagai kelompok usia yang produktif dengan mobilitas relatif tinggi dan frekuensi interaksi sosial juga tinggi, berpotensi menjadikan mereka sebagai carrier yang dapat menularkan COVID-19 kepada keluarganya ataupun kerabatnya ataupun kelompok orang-orang yang berusia rentan dan tinggal bersama mereka. Kelompok usia ini harus betul-betul bisa menjaga diri dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan saat bekerja atau ketika harus keluar rumah, dan mohon apabila tiba di rumah harus betul-betul membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan kelompok usia rentan yang ada di rumah. Ada banyak cara untuk melihat perkembangan kematian COVID-19 di tingkat provinsi. Kami ingin menjelaskan bahwa kita bisa melihat dari jumlah kumulatifnya, kita bisa melihat dari persen kematian, kita bisa melihat dari laju kematian per 100.000 penduduk. Penting untuk menilai risiko sebuah daerah dari persen kematian dan laju kematian per 100.000 penduduk. Dalam 1 minggu terakhir, jumlah penambahan kematian mingguan tertinggi itu berada di Jawa Timur, yaitu 218 kematian. Namun, peningkatan tertinggi ada di Sumatera Barat, meningkat 150% dari minggu sebelumnya. Mohon dua hal ini diperhatikan dengan baik, karena ini adalah cara kita semuanya memperhatikan sesuatu yang penting untuk melindungi masyarakat kita, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki kondisi jumlah penambahan kematian mingguan dan juga peningkatan tertinggi dari kematiannya. Kami perlu memberikan perhatian kepada 4 kota besar, yaitu pertama Surabaya, yang kedua Semarang, yang ketiga adalah Jakarta Pusat, yang keempat adalah Makassar. Karena 4 kota ini masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan jumlah kumulatif kematian tertinggi dan laju kematian tertinggi per 100.000 penduduk. Kembali kami ulangi, pada 4 kota ini, yaitu Surabaya, Semarang, Jakarta Pusat, dan Makassar, agar betul-betul dapat menurunkan jumlah kumulatif kematian dan laju kematiannya. Jika dilihat dari laju kematian, maka Bali, DKI Jakarta, dan Kaltim adalah provinsi dengan laju kematian tertinggi dalam 1 minggu terakhir.
Kami mohon agar kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar dapat betul-betul memantau perkembangan kasus secara keseluruhan termasuk kematian di wilayahnya. Pelayanan kesehatan yang baik, penanganan yang tepat dan cepat pada kasus COVID-19, terutama pada usia rentan dan gejala berat, adalah kunci dalam menekan angka kematian. Kami mohon juga kepada seluruh anggota masyarakat untuk benar-benar disiplin untuk menjaga diri dan terutama tidak menulari orang-orang yang terdekat, terutama adalah masyarakat yang usia rentan. Dimohon untuk tidak keluar rumah sekali lagi jika tidak mendesak. Dan untuk masyarakat dengan usia produktif, sekali lagi kami ingatkan agar betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah agar tidak tertular dan menularkan kepada keluarganya yang ada di rumah. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan protokol kesehatan kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Protokol kesehatan ini adalah menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pilkada kali ini. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pilkada, dan berdasarkan laporan dari Bawaslu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bapaslon atau bakal pasangan calon maupun partai politik. Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya adalah ada yang positif saat mendaftar, terjadinya kerumunan seperti arak-arakan pendukung, dan tidak menjaga jarak dan tidak melampirkan hasil swab-nya saat mendaftar. Hingga tanggal 14 September 2020, menurut KPU, ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif COVID-19. Kembali lagi kami ingatkan agar betul-betul berhati-hati agar tidak terjadi penularan yang meningkat pada saat pilkada. Calon kepala daerah harus dapat memberi contoh disiplin yang baik kepada masyarakat, karena semua calon kepala daerah ini adalah calon-calon pemimpin yang sedang diuji kepemimpinannya, dan tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat bahwa kita bisa menjaga keselamatan dari rakyat kita semuanya. Semoga ke depannya tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam rangkaian pilkada ini. Di sisi lain, kita juga harus mengantisipasi kemungkinan adanya konser atau acara yang digelar yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan. Mohon agar menyesuaikan supaya kegiatan-kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerumunan dan penularan dengan cara bisa dilakukan dengan digital tanpa mengumpulkan massa secara fisik sehingga menimbulkan kerumunan. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di daerah peserta pilkada yang masuk dalam zonasi berisiko tinggi. Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi wilayah yang berisiko tinggi untuk peserta pilkada karena memiliki jumlah persentase kematian terbanyak. Artinya, pengetatan protokol kesehatan wajib dilakukan di semua rangkaian kegiatan pilkada. Ini harus menjadi catatan penting untuk semua daerah, terutama di dua wilayah ini. Di sisi yang lain, terdapat beberapa provinsi peserta Pilkada Serentak 2020 yang memiliki persentase kesembuhan yang tinggi, dan ini sebuah prestasi yang harus dijaga, jangan sampai lengah sehingga angka kesembuhannya nanti turun. Demikian konferensi pers pada sore hari ini,
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari media. Terima kasih. Selamat sore Prof. Wiku. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama adalah dari Andika Detikom dan Mbak Lisa Liputan 6. Lewat PKPU nomor 10 tahun 2020, KPU memperbolehkan digelarnya konser, jalan santai, dan bazar saat kampanye pilkada. Bagaimana tanggapan Satgas COVID-19 karena konser musik berpotensi menimbulkan kerumunan massa, sementara saat ini pemerintah berupaya keras menekan kasus COVID-19? Baik, terima kasih. Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus SARS-CoV-2 untuk penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, dilakukan perubahan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2020 untuk meminimalisir risiko tersebut dengan memberikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan. Sekali lagi kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan, karena kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan itu dilarang. Silahkan berkampanye dengan cara lain supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus kita jaga betul. Terima kasih. Baik, yang kedua dari Tria Mainisi dan Davi Bisnis Indonesia. Klaster pejabat sudah mulai muncul bahkan menelan korban jiwa. Bagaimana keterbukaan terhadap publik? Baik. Akhir-akhir ini kita menemui banyak sekali kasus positif di kalangan perkantoran, khususnya pada instansi pemerintah. Dan sebenarnya sampai dengan saat ini, klaster penyumbang kasus terbanyak masih diduduki oleh rumah sakit, bukan perkantoran. Namun, jumlah klaster perkantoran makin lama makin meningkat. Perlu juga diingat bahwa klaster adalah suatu konsentrasi atau kumpulan kasus di suatu tempat karena terjadi penularan yang berasal dari lokasi tersebut. Nah, kalau kita lihat kondisi tersebut dan ternyata sekarang terdapat sampai dengan saat ini ada lebih dari 5 orang kepala daerah dan pejabat publik yang meninggal karena COVID. Kami turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini dan mohon agar semua pihak, baik yang ada di perkantoran maupun dalam perjalanan menuju kantor ataupun pulang sebagai potensi penularan terjadi yang berkontribusi pada kasus di perkantoran, untuk betul-betul dicegah agar tidak terjadi korban, apakah itu dari klaster perkantoran ataupun dari klaster-klaster lainnya yang makin lama makin tinggi. Untuk itu, publik juga harus mengetahui dari berbagai pemberitaan di media bahwa makin banyak pejabat yang terkonfirmasi positif, dan ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik, karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kami mohon agar betul-betul seluruh masyarakat, seluruh pimpinan kantor, betul-betul dapat melindungi diri, melindungi saudara, kerabat, sejawat, agar tidak terjadi korban lagi. Semua ini tergantung pada kita semuanya
dalam merubah perilaku untuk menjalankan protokol kesehatan. Demikian. Izin Pak, yang ketiga dari Nesya Megawati, CNN Indonesia TV. DKI Jakarta tidak boleh memperbolehkan lagi untuk adanya isolasi mandiri, sehingga menyebabkan tingkat okupansi rumah sakit tinggi. Sementara itu, pasien positif yang sudah melapor ke puskesmas diberikan 2 pilihan karena penuhnya rumah sakit. Bisa isolasi mandiri selama 14 hari dan puskesmas nantinya hanya mengeluarkan surat pernyataan bahwa pasien positif telah melakukan isolasi mandiri. Artinya tidak ada tindak lanjutan untuk swab ulang yang menyatakan negatif. Sementara di masyarakat dan perkantoran yang diperlukan adalah pernyataan negatif. Bagaimana kemudian mengatasi ini? Karena juga ada isu keuangan kalau harus menjalani swab test lanjutan secara mandiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari CNN Indonesia TV. Jika pasien terdeteksi positif COVID-19, maka otomatis ia harus melakukan isolasi. Salah satunya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Khusus untuk DKI, fasilitas yang disediakan untuk isolasi mandiri adalah di flat isolasi mandiri Kemayoran dalam lingkungan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, yaitu Tower 4 dan 5. Kapasitasnya cukup besar, jumlah bednya ada 3.116, pada saat ini pasiennya ada 867, dan bed yang masih kosong adalah 2.149. Untuk pelaksanaan yang kaitannya dengan swab, itu apabila untuk penderita, maka untuk di fasilitas pelayanan publik milik pemerintah, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Demikian juga untuk isolasi mandiri juga ditanggung oleh pemerintah. Apabila kapasitasnya kurang, maka ada, khususnya untuk Jakarta, yang sekarang menjadi perhatian, akan ada hotel-hotel bintang 2 dan bintang 3 yang digunakan untuk isolasi mandiri dan dibiayai oleh pemerintah. Baik, yang terakhir dari Andika Detik. Warga protes didenda karena tidak memakai masker, padahal dia menyetir sendirian di dalam mobil pribadi. Apakah Pergub DKI nomor 79 tahun 2020 yang mengatur soal itu relevan? Baik, kalau kita lihat pasal 4 Pergub DKI nomor 79 tahun 2020, pasal 4 ini mengenai perlindungan kesehatan individu, menyatakan bahwa setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu yang meliputi menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu ketika berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, dan atau menggunakan kendaraan bermotor. Jadi mohon agar betul-betul bisa mengikuti peraturan tersebut, karena itu adalah bagian dalam upaya melindungi kita semuanya, diri kita dan seluruh masyarakat dari tertular. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.